Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat sedikit klip tadi ya lumayan agak panjang 1 menit, tapi tidak apa-apa. Di situ tercerminkan dan tergambarkan kondisi, suasana, motivasi yang ada di sekolah ini. Bukan di sekolah ini tapi ada di kelas gue sendiri. Mungkin gara-gara kurangnya perekaman yang ada di luar sekolah, di luar kelas ya. Karena sebenarnya yang di luar kelas itu teman-teman semua sedang ada rapat yang dilaksanakan untuk menyambut atau mengikhlaskan kepergian mengikhlaskan kepergian kelas 12 yang senantiasa menemani SMA Negeri 1 Baros ini, yang senantiasa dipuji oleh Pak Guru kita dengan kelas 12 yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hargai. Tapi emang susah gitu ketika kamu terlalu memujikan pendapat, menekankan harapan, bisa membuat seakan-akan tidak ada penghargaan. Ya emang niatnya ingin meninggikan, tapi kamu akan direndahkan karena kamu terlalu meninggikan. Oke, kita ganti background lagi, kita pindah ke belakang ya. Berada di sisi Rega yang sedang tidur ini mungkin gara-gara begadang. Teman-teman semua, ini emang agak sedikit sini juga ada Rega. Rega sebenarnya udah bangun mengamati ya, menyiapkan energi ya, menyiapkan energi yang sudah dihabiskan untuk malam hari. Gak tahu malam harinya ngapain, tapi intinya adalah untuk menyiapkan sesuatu yang bisa berpotensi lebih terasa perjuangan, lebih terasa bagaimana itu kehidupan. Mungkin setelah mendengar kisah Rega kita akan merasakan tercerah hatinya. Namun merasa kasihan bisa dibilang adalah terlalu egois untuk kita yang tidak mau untuk berempati, karena jikalau hanya merasa itu adalah simpati. Karena kalau kita ubah konsep simpati di dalam sekolahan dan juga empati di dalam kelas agak berbeda. Jadi kalau sebuah simpati saja bisa menggerakkan orang-orang, itu bisa dibuktikan bahwa tidak akan pembelajaran atau guru-guru di sekolahan. Hanya tinggal kasih nasihat, kalau mau sukses ya berusaha, atau kalau mau sukses kerja keras, kerja cerdas. Itu kan gak mungkin ya. Jadi dibutuhkanlah empati, yaitu pendekatan mulai dari pembelajaran, pengetahuan yang diikuti dengan pergerakan dan juga periringan zaman, dan juga dengan berbagai pendekatan lagi yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu, karena biasanya pendekatan empati itu membutuhkan biaya yang berupa cuan dan juga membutuhkan tempat yang bisa dikoordinasikan, membutuhkan komunitas orang-orang dan anggota yang mampu mendengarkan. Karena dengan kita tidak mendengarkan, jangankan ilmu yang masuk ke dalam pikiran, sesuatu yang kita inginkan pun bisa aja hilang gitu ya, gara-gara kita terlalu fokus pada hal tersebut. Oke, suasana yang sudah kita lihat tadi adalah berbagai rumus yang gue tulis. Namun ada juga yang masih sedang menulis, ada yang tidak memperhatikan. Tadi gue juga sebentar untuk memberikan presentasi yang dimana beberapa hal tidak bisa gue pahami atau tidak bisa gue jelaskan secara intonasi dan juga secara pemikiran, pembicaraan, public speaking yang bisa dibilang mungkin kurang terlatih atau mungkin terlalu pede untuk bisa meyakinkan, yang padahal untuk bisa meyakinkan seperti yang sudah dijelaskan oleh guru BK gue yang kemarin memiliki dampak dengan kelas-kelas ini, yaitu mulai dari yang namanya pendekatan. Biar kitanya mendapatkan perhatian mulai dari pendekatan ya, bukan pengemosian ataupun penghajaran. Itu agak susah. Penghajaran boleh, tapi itu nggak mungkin bisa diterapkan ke dalam hati, karena yang kayak gitu biasanya menjadi tekanan. Susah untuk menyenangkan hati-hati para orang-orang yang mungkin udah tidak minat lagi dalam mempelajari sesuatu. Nah, teman-teman semua, jadi apa Pi? Nah, tadi teman-teman agak skip sebentar ya, karena ada orang yang dipanggil terus-menerus tapi tidak menyaut. Ada sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu dalam memanggil nama seseorang. Jikalau sekali tidak dipanggil kita sentuh, jikalau tidak membalikan keadaan atau tidak merespon ya kita hajar aja guys, nggak perlu tahan-tahan. Oke? Atau kita dengan baik-baik dan juga dengan penuh ketenangan kita pelan-pelan memanggil lalu menyentuhnya, atau dengan penuh kekasaran kita langsung tendang, pukul dan juga bantingkan ya. Oke. Mungkin acara doku vlog atau vlog yang bisa dibilang kurang berguna ini ya, sedikit untuk merelaksikan pikiran, yang dimana keadaan saat ini banyak orang-orang yang agak bingung, agak-agak ngelag, agak-agak gak tahu apa keadaan gara-gara mati lampu. Ya bisa dibilang gara-gara mati lampu.
Padahal baru mati lampu ya, belum mati pikiran, belum mati secara jasmani, rohani, dan juga belum mati secara kehidupan. Mungkin mati secara harapan juga ya. Harapan yang gue maksud itu bukan harapan kehidupan tapi harapan pembelajaran. Karena ketika seseorang sudah mati dalam pembelajaran, harapannya tidak akan fokus untuk bisa mempelajari sesuatu, tapi fokus akan bisa mengerjakan sesuatu dalam dunia kehidupan, yang dimana kehidupan itu akan banyak sekali tantangan. Jikalau tidak mempersiapkan diri, akan banyak sekali pertarungan psikologis atau pertarungan pikiran, pertarungan adu fisik, pertarungan adu tenaga, dan juga pertarungan antara persaingan mana yang terbaik yang akan terus melaju dan mana yang buruk akan terus direndahkan dan juga ditindas, diinjak, dan juga tidak mungkin untuk dinaikkan ke dalam aula-aula yang hanya bisa atau tempat-tempat yang hanya bisa ditempati oleh seorang pemenang. Oke, sangat tidak mungkin untuk seorang pemenang jatuh ke dalam jurang, dan sangat mungkin untuk seorang yang memiliki banyak kegagalan untuk naik ke jurang, untuk naik ke piramida yang bisa disebut piramida tertinggi, karena dia selalu mencoba berbagai kegagalan secara terus-menerus dan tidak ada kata menyerah, yang ada hanya menikmati proses kegagalan. Oke, gak bisa banyak-banyak guys, karena emang penyimpanan memori aja udah cukup ya. Gue gak bisa kayak acara talk show atau selalu mengikuti bagaimana alur kehidupan ini. Berarti, tapi yang pasti adalah kita akan terus bersama di sini untuk mengembangkan potensi diri. See you next time, tapi gak selamanya, karena hanya ada waktu 1,5 bulan lagi gue berada di SMA Negeri 1 Baros. Bye bye.